Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk laporan keuangan dari CV Rotijaya, di mana pada tahapan ini kita sudah sampai pada tahapan untuk membuat jurnal penyesuaian. Jadi jurnal yang satu ini digunakan untuk mengetahui saldo catatan akun pada buku besar. Jadi dengan kata lain bahwa jurnal penyesuaian ini menjadi krusial di periode akhir laporan keuangan karena memuat berbagai informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang menyangkut keuangan perusahaan. Jadi untuk jurnal penyesuaian dari CV Rotijaya ini sudah saya siapkan untuk soal penyesuaiannya. Ya, ini di sebelah kiri, sebelah kanan ya, sorry. Ini sudah saya siapkan untuk bukti-bukti memo yang akan berhubungan dengan penyesuaian dari CV Rotijaya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk memo penyesuaian dokumen yang pertama, di sini ada bukti memorial bahwa telah diterima rekening koran dari Bank BNI 46 Koja per tanggal 31 Desember 2018. Bahwa menunjukkan informasi sebagai berikut bahwa di sini ada interest revenue atau pendapatan bunga itu sebesar 475.000. Kemudian ada bank self recharge atau beban administrasi bank itu sebesar 250.000. Jadi intinya isi memo itu adalah bahwa kita dapat atau menerima rekening koran ya dari bank, bahwa itu yang memuat informasi bahwa di sini kita dapat pendapatan bunga, yaitu pendapatan bunga sebesar 475.000. Selain pendapatan bunga, di sini pun diinformasikan bahwa kita ada beban administrasi bank sebesar 250. Nah, untuk membuat jurnal dari bukti memorial yang pertama adalah kita masukkan dulu ya tanggalnya, tanggal 31, jangan lupa. Kemudian jurnal yang akan kita gunakan atau nama-nama akun yang kita gunakan, karena kita mendapatkan pendapatan berupa pendapatan bunga, otomatis di sini akan berhubungan dengan kas di bank. Ya, kas di bank posisi karena pastinya kita mendapatkan uang, pasti otomatis kas banknya di debit. Kemudian di sini ada beban administrasi bank. Beban administrasi bank otomatis di sini pun akan diletakkan di kolom debit, karena dengan adanya potongan beban ini otomatis beban akan berkurang otomatis ya. Di sini kemudian untuk pendapatannya akan kita letakkan di kolom kredit, karena setiap adanya pendapatan pasti pendapatan itu di kolom kredit. Nah, kemudian kita akan masukkan nominalnya di sini. Oke, kita masukkan untuk pendapatan bunganya, interest revenue di sini itu 475.000, kita letakkan di kolom kredit karena akunnya kita letakkan di kredit. Kemudian yang selanjutnya di sini untuk administrasi bank kita letakkan di kolom debit di sini. Oke, sehingga berapa uang yang kita terima itu adalah pendapatan bunga ini dikurangi dengan potongan adanya beban administrasi bank, sehingga kita akan dapat kasnya itu sebesar 225.000. Oke, seperti itu. Jadi itu dokumen nomor 1, itu jurnalnya adalah kas di bank, beban administrasi bank pada pendapatan bunga ya. Masing-masing di sini nominalnya adalah untuk kasnya 225.000, untuk beban administrasi banknya adalah 250.000, dan di sini kita ada pendapatan sebesar 475.000, sehingga kolom debit dan kolom kredit ini sudah sama nilainya. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk dokumen yang kedua di sini. Ya, di sini untuk dokumen yang kedua ini ada cukup banyak ya data penyesuaiannya. Untuk data penyesuaian dokumen yang kedua, yang pertama di sini ada data penyesuaian persediaan akhir perlengkapan pabrik, ini dinilai sebesar 7.500.000. Jadi di sini pada akhir periode perlengkapan pabrik itu bernilai atau dinilai itu sebesar 7.500.000. Sedangkan pada neraca saldo sebelumnya kita ada saldo untuk persediaan akhir ya, untuk persediaan perlengkapan itu sebesar 10.350.000. Sehingga di sini ada selisih antara saldo sebelumnya dengan nilai penyesuaian di sini. Di sini pada penyesuaian itu persediaan akhir perlengkapan itu dinilai 7.500.000, sehingga ada selisih. Nah, selisih inilah namanya pemakaian. Nah, nilai yang terpakai inilah yang akan kita jadikan sebagai bebannya gitu. Nah, yang akan kita jurnal yang mana? Yang akan kita jurnal itu adalah selisih antara saldo perlengkapan pabrik sebelumnya itu 10.350.000
dikurangi dengan persediaan akhir pelengkapan pabrik yang dinilai pada akhir periode ini sebesar 7.500.000. Sehingga di sini ada selisih sebesar kira-kira itu berapa ini? 10.350.000 dikurangi dengan 7.500.000. Sehingga di sini jurnalnya adalah tanggalnya tanggal 31. Jurnalnya adalah karena kita jurnal ada pemakaiannya atau bebannya, maka di sini adalah beban perlengkapan pada perlengkapan pabrik itu sendiri. Nah, nilainya selisihnya setelah saya hitung itu nilainya adalah sekitar 2.850.000 untuk kolom debit, dan kolom kreditnya pun nilainya sama. Sehingga jurnal untuk dokumen nomor 2 poin yang pertama untuk persediaan air perlengkapan pabrik ini itu adalah beban perlengkapan pabrik pada perlengkapan pabrik, di mana masing-masing jumlahnya adalah 2.850.000. Ini didapat dari selisih antara taksiran perlengkapan pabriknya, taksiran pada akhir periode untuk perlengkapan akhir, dengan selisih saldo sebelumnya yang ada di trial balance 31 Desember, yaitu 10.350.000 dikurangi dengan 7.500.000, sehingga di sini didapatlah nilai 2.850.000. Oke, itu untuk poin yang pertama. Poin yang kedua, di sini ada beban penyusutan peralatan pabrik yang dibebankan ke BUP itu adalah 375.000. Ya, jadi di sini ada beban penyusutan peralatan pabrik, tetapi di sini dibebankan ke BUP gitu. Maka jurnalnya untuk mencatat poin yang kedua ini adalah tanggal 31. Kemudian BOP atau beban overhead pabrik, ya, biaya overhead pabrik pada peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan, ya, akumulasi penyusutan peralatan pabrik seperti itu. Nah, jika di sini tidak dibebankan ke BOP, maka bisa dikatakan di sini adalah beban penyusutan peralatan pabrik pada akumulasi penyusutan peralatan pabrik. Karena beban penyusutan peralatan pabrik di sini disuruh untuk membebankan ke BOP, maka jurnalnya adalah BOP atau biaya overhead pabrik pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, nilainya adalah kita masukkan nilai yang ada di dokumen ini, 375.000 untuk kolom debit, dan kolom kreditnya pun sama sebesar 375.000. Oke, itu untuk yang poin yang kedua. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga di sini. Poin yang ketiga untuk dokumen nomor 2 ini adalah beban penyusutan bangunan itu adalah 541.000. Di sini sudah disebutkan nilai penyusutannya, jadi tidak perlu menghitung lagi. Berarti nilai ini yang kita akan pakai untuk jurnal. Nah, jurnal untuk menjurnal adanya beban penyusutan bangunan ini, jurnalnya adalah tanggal 31, jurnalnya adalah beban penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan bangunan. Seperti ini. Nilainya kita ambil nilai yang ada di dokumen, yaitu besarnya adalah 541.000 untuk kolom debit, dan kolom kreditnya pun sama 541.000. Oke. Lalu kita akan lanjutkan untuk dokumen yang masih dokumen 2 ya, poin yang keempat. Oke, untuk poin yang keempat di sini ada beban penyusutan kendaraan itu 352.000. Ini masih sama dengan poin yang ketiga ya. Kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 31. Kemudian di sini masukkan adalah beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Nilainya kita ambil nilai yang ada di dokumen ini, 352.000. Oke, seperti ini untuk debit dan kolom kreditnya. Oke, selanjutnya untuk poin yang terakhir di dokumen nomor 2, itu poin yang kelima di sini. Oke, poin yang kelima di sini ada listrik dan air telepon, ya, listrik, air dan telepon untuk bulan Desember 2018, ini 2018 ya, salah tulis, akan dibayar pada Januari 2019. Oke, ini tahunnya saya edit dulu. Jadi gini, ada beban listrik bulan Desember karena kemungkinan belum sempat atau belum mempunyai dana untuk membayar listrik, maka oleh perusahaan ini akan dibayar pada bulan depan, yaitu bulan Januari tahun 2019. Itu sebesar 1.250.000. Sehingga dengan adanya penundaan pembayaran atas beban listrik ini, maka jurnalnya adalah tanggalnya tanggal 31,
karena di sini bebannya belum dibayarkan, maka otomatis beban listriknya masih utuh ya, beban listrik, telepon dan air. Untuk kreditnya karena ini belum terbayar, maka kita belum gunakan kas, tetapi masih dalam bentuk hutang beban. Ya, masih dalam bentuk hutang beban karena dibayarnya bulan depan, otomatis akan menjadi hutang seperti itu. Sehingga di sini untuk nominalnya kita ambil saja, di sini jumlahnya adalah 1.250.000 untuk debit dan 1.250.000 untuk kreditnya. Oke, itu untuk dokumen yang kedua. Kita masuk ke dokumen yang ketiga. Oke, untuk dokumen yang ketiga, di sini bukti memo adalah ada data penyesuaian air periode. Di sini bunyinya adalah oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome itu sesuai dengan faktur pajak, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya dipindahkan ke utang PPN. Nah, untuk menyelesaikan dokumen yang ketiga, kita harus tahu berapa saldo PPN income dan berapa PPN saldo untuk PPN outcome. Nah, untuk mengetahui berapa nilai saldonya, kita lihat di neraca saldo yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan. Oke, kita cari dulu untuk PPN income-nya. Nah, ini ada PPN masukan, saya kasih tanda biar enak menandainya. Ada PPN keluaran ya, PPN masukan dan PPN keluaran. PPN income itu PPN masukan, PPN outcome itu PPN keluaran. Oke, sekarang kita akan masukkan gini, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome itu sesuai dengan faktur pajak, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya. Nah, bahasa dapat ditutup saldonya ini berarti di sini di neraca saldo PPN masukan itu ada di kolom debit, maka kita akan letakkan di kolom kredit atau akan kita balik. PPN keluaran yang ada di kolom kredit ini akan kita letakkan nanti di kolom debit. Oke, sekarang kita akan masukkan dulu PPN keluarannya karena yang di kredit ini akan kita ubah jadi debit, yang debit akan kita rubah jadi kredit karena di sini bahasanya adalah dapat ditutup. Karena adanya penutupan, otomatis saldonya kita balik. Oke. Sekarang kita balik saldonya, tanggalnya tanggal 31. Kemudian di sini karena tadi yang di debit, yang di kredit tadi adalah PPN keluaran, maka akan kita balik jadi debit. Maka di sini untuk debitnya adalah PPN keluaran dan yang dikredit ada PPN masukan. Ini sudah sesuai dengan neraca saldo sebelumnya. PPN masukan yang tadinya di debit ini kita balik jadi di kredit. Oke. Yang sebelumnya PPN keluaran itu ada di kredit atau saldo kredit, karena adanya penutupan maka kita rubah, kita balik jadi di kolom debit. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Untuk nilai PPN keluarannya tadi berapa? Di sini nilainya adalah 2.337.000. Ini kita masukkan di kolom debit di sini. Kemudian untuk PPN masukannya itu 1.259.700. Ini kita letakkan di kolom kredit di sini. Ya, di sini. Oke, selanjutnya setelah PPN outcome dan PPN income ini atau PPN masukan dan PPN keluaran sudah kita input ke dalam sini, maka di sini akan kita kembali ke soal di sini. Maka kedua akun tersebut, artinya kedua akun tersebut itu adalah PPN keluaran dan PPN dapat ditutup saldonya dipindahkan ke utang PPN. Oke. Di sini berarti lihat ada selisih di sini, selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan. Nah, selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan ini akan kita masukkan ke akun utang pajak. Oke, ke akun utang pajak atau utang PPN. Nah, ini dihitung 2.337.000 dikurangi 1.259.700 sehingga ketemulah selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan itu sebesar 1.077.300. Ini kita letakkan menjadi utang pajak. Oke. Kenapa diletakkan di kredit? Karena di sini antara debit dan kredit itu selisihnya besar di debit sehingga selisihnya akan kita letakkan di kolom kredit ya. Jadi nilai nominal PPN keluaran itu lebih besar dari nilai PPN masukan, maka selisih keduanya ini kita letakkan di kolom kredit supaya kedua akun ini jadi balance atau seimbang. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya sudah selesai. Oke, baik. Untuk jurnal penyesuaian saya anggap ini sudah selesai. Jika sudah selesai, maka langkah terakhir adalah kita akan coba jumlah apakah kolom debit dan kolom kredit ini sudah sama jumlahnya. Oke, kita jumlah.
Setelah saya jumlah, kolom debit ini punya nilai sebesar 8.180 dan kolom kredit pun sebesar 8.180. Seperti itu. Ya, ini akan kita jadikan sebagai jumlah akhirnya. Oke, saya anggap untuk pertemuan kali ini selesai. Kita untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai neraca lajur atau worksheet. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.